Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martin Octavia Aziza akan mempresentasikan hasil rancangan saya yang berjudul Perancangan Pusat Kegiatan Remaja atau Komunitas Youth Center di Kota Pekanbaru dengan menggunakan pendekatan arsitektur high-tech. Jadi, Youth Center ini merupakan rancangan pusat kegiatan remaja atau komunitas yang dapat mewadahi dan memfasilitasi segala aktivitas dan passion para remaja di berbagai bidang seperti seni, teknologi, sosial, dan olahraga. Rancangan ini menggunakan pendekatan arsitektur high-tech yang dapat merepresentasikan image dan style remaja serta dapat menjadikan kawasan rancangan ini sebagai bangunan ikonik dari remaja di Kota Pekanbaru. Youth Center ini dirancang di area Kelurahan Meranti Panda, Kota Pekanbaru, yang merupakan salah satu kawasan perluasan dari pusat Kota Pekanbaru. Dimensi tapak sendiri, tapak ini memiliki luas 3,5 hektar dengan keliling 750. Area tapak sendiri merupakan masih area perencanaan dari Kota Pekanbaru sehingga masih dalam proses pembangunan. Untuk batas-batas tapak sendiri, pada sisi timur tapak terdapat jalan arteri primer atau jalan utama yang terdiri dari dua lajur, dengan satu lajurnya yaitu 25 meter persegi. Untuk batas selatan dan batas barat merupakan kawasan perencanaan area hijau Kota Pekanbaru, sedangkan batas utara terdapat jalan kolektor yang memiliki lebar sekitar 25 meter. Untuk fungsinya sendiri, Youth Center ini memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi primer, fungsi sekunder, dan fungsi penunjang. Untuk fungsi primer yaitu sebagai tempat pelatihan dan pengembangan hobi dari remaja. Yang kedua, sebagai pusat kegiatan remaja dan komunitas di Kota Pekanbaru. Sedangkan yang tiga yaitu sebagai sarana rekreasi para remaja. Untuk fungsi sekunder terdapat 3, yaitu sebagai pameran atau pertunjukan, yaitu promosi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilatih di Youth Center ini. Yang kedua sebagai area komersil, dan yang ketiga sebagai pengelolaan dan administrasi. Yang ketiga yaitu fungsi penunjang sebagai service dan maintenance, yang kedua sebagai sarana beribadah, dan yang ketiga sebagai keamanan. Pada perancangan Youth Center ini sendiri, saya menggunakan konsep dasar yaitu fleksibel high-tech. Konsep dasar fleksibel high-tech ini mendesain suatu rancangan yang menggunakan pendekatan high-tech arsitektur atau arsitektur berteknologi tinggi yang fleksibel terhadap lingkungan rancangan, yaitu iklim, sosial atau budaya maupun kondisi tapak. Fleksibel di sini dimaksudkan agar penggunaan material berteknologi tinggi dalam rancangan dapat menyesuaikan kebutuhan dan potensi yang ada pada tapak rancangan. Dari ketiga prinsip utama ini, saya menghasilkan prinsip-prinsip fleksibel high-tech, yakni yang pertama, collaboration between technology and environment, di mana pemanfaatan energi dari alam ke rancangan menggunakan teknologi serta kolaborasi lingkungan sekitar, baik itu berupa budaya, masyarakat, dan juga tapak ke dalam rancangan. Lalu prinsip yang kedua yaitu inside out dan transparansi. Transparansi antara bangunan dengan area luar dengan material kaca serta pengeksposan pergerakan sirkulasi vertikal ataupun horizontal pada bangunan sehingga kegiatan remaja di dalam bangunan tetap dapat terlihat pada area luar. Lalu yang ketiga yaitu structural exposure, yaitu pengeksposan struktur bangunan sebagai nilai estetika pada rancangan ini. Selanjutnya yaitu konsep tapak rancangan. Pada tapak rancangan ini saya memilih penataan tatanan massa yang berpusat dengan plaza outdoor sebagai pusat tatanan massa ini sendiri. Jadi plaza outdoor yang dapat digunakan sebagai kegiatan atau penampilan outdoor terdapat di tengah-tengah bangunan dengan bangunan yang mengelilinginya. Lalu selanjutnya area parkir yang terdapat pada tapak diletakkan di sisi utara dan selatan untuk memudahkan akses tiap bangunan. Area parkir sendiri ini berjumlah sesuai dengan jumlah maksimal pengunjung dalam satu hari yang dapat terjadi di Youth Center ini. Kemudian, untuk bangunan sendiri, bangunan memanfaatkan sinar matahari dan air hujan sebagai sumber listrik dan penghawaan alami. Jadi, proses penempatan bangunan ini disesuaikan dengan orientasi arah matahari, di mana terdapat bangunan yang menghadap sisi timur dan juga sisi selatan dan utara.
Untuk bangunan sendiri, saya memiliki konsep bangunan. Terdapat 3 bangunan yang ada di kawasan rancangan saya. Yang pertama yaitu bangunan sosial dan teknologi, yang kedua bangunan olahraga, dan yang ketiga bangunan kesenian. Pada bangunan sosial teknologi ini, saya mengorientasikan bangunan menghadap sisi timur tapak, yang kemudian nanti dengan pemanfaatan sinar matahari pagi dan siang. Jadi pada sinar matahari pagi terdapat atap yang menghadap sisi timur yang digunakan sebagai area pencahayaan alami dengan pemberian skylight, sedangkan untuk arah atap yang menghadap sisi barat itu saya gunakan sebagai pemanfaatan sinar matahari untuk listrik menggunakan uh, atap fotovoltaik atau atap solar panel untuk menghasilkan listrik. Kemudian untuk bangunan olahraga itu menggunakan konsep atap yang serupa, yaitu atap pada sisi timur sebagai area skylight atau pencahayaan alami dalam bangunan, sedangkan sisi barat itu sebagai area penerimaan sinar matahari untuk diproses menjadi energi listrik menggunakan fotovoltaik atau solar panel. Selanjutnya, pada area selubung bangunan ini juga ditambahkan berupa baja-baja yang dapat mengalirkan air hujan dari arah atap ke dalam baja supaya yang berfungsi sebagai area pendinginan ruangan secara alami. Kemudian untuk penggunaan material selubung bangunan sendiri didominasi dengan penggunaan material kaca, di mana material kaca ini dapat nantinya mengekspos kegiatan-kegiatan remaja yang ada dalam bangunan seperti remaja yang sedang menari atau sedang berkegiatan lainnya, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilihat dari luar bangunan sehingga dapat menjadi nilai estetika sendiri dan menampakkan bahwa bangunan tersebut merupakan bangunan remaja. Selain itu, kaca yang digunakan dalam bangunan ini merupakan kaca termokromik yang dapat berubah warna sesuai dengan kapasitas atau intensitas matahari, sehingga apabila matahari terlalu tinggi, nantinya kaca ini akan berubah warna sehingga pada area dalam bangunan itu tidak mengalami silau, namun tetap dapat melihat view keluar dengan baik. Selanjutnya untuk konsep struktur sendiri, bangunan ini menggunakan struktur bentang lebar karena pada fungsi bangunan terdapat fungsi olahraga yang terdapat lapangan indoor dan juga terdapat area teater dan plaza maupun galeri. 3 fungsi utama dalam setiap bangunan ini membutuhkan area yang luas sehingga saya menggunakan struktur bentang lebar. Lalu untuk kolomnya sendiri, saya menggunakan kolom bervariasi yang memiliki bentukan miring pada bangunan olahraga, dan juga kolom-kolom ini nantinya akan diekspos sebagai nilai estetika pada bangunan. Selain itu, struktur-struktur yang menopang atap pada bangunan juga nantinya akan diekspos dan diperlihatkan sebagai nilai estetika lainnya. Untuk konsep utilitas sendiri, saya menyediakan area sirkulasi khusus untuk utilitas yang mengitari seluruh area bangunan, sehingga nantinya utilitas ini sendiri sirkulasinya itu tidak mengganggu kegiatan yang ada di dalam atau di area kawasan kegiatan youth center. Jadi utilitas ini nanti berpengaruh pada peletakan powerhouse dalam rancangan yang diletakkan di sisi barat rancangan atau belakang rancangan, lalu dengan memfasilitasi jalan utilitas yang tidak sama dengan sirkulasi pengunjung. Kemudian untuk area penanggulangan kebakaran sendiri, area ini terdapat area pusat outdoor yang di tengah-tengah atau di sekitar bangunan yang dapat berfungsi sebagai area berkumpul apabila terjadi kebakaran. Selanjutnya untuk gambar arsitektural, yang pertama adalah side plan. Jadi pada side plan ini sisi utara menghadap sana dengan arah pintu masuk ini di sisi selatan. Jadi mobil bisa masuk lalu parkir ke sisi selatan sini. Di sini ada parkir motor, lalu di sini ada parkir mobil, dan di sini ada parkir bus. Lalu mereka bisa terdapat area penyeberangan ke arah youth center di sini dan di sini, lalu mereka bisa masuk ke sini. Jadi area sini adalah area yang bebas kendaraan.
Kemudian untuk kendaraan yang akan parkir di sini itu dari masuk sini langsung bisa melewati sini, lalu kemudian di area ini ada drop off sehingga orang-orang yang menggunakan angkutan publik atau bus itu bisa turun di sini lalu bisa memasuki youth center dengan berjalan kaki di area sini. Lalu yang akan parkir bisa lewat sini, lalu masuk ke sini, apabila ingin keluar bisa langsung ke sini. Sedangkan utilitas itu dari arah pintu masuk ini bisa di sini, kemudian berhenti untuk di bangunan ini, lalu bisa memutar ke sini, lalu untuk menghidupkan utilitas di sini, lalu bisa ke sini di powerhouse, lalu bisa keluar. Jadi ini adalah area pintu keluar khusus untuk utilitas. Untuk bangunannya sendiri terdapat 3 bangunan utama, yang ini adalah bangunan olahraga, yang ini adalah bangunan sosial dan teknologi, dan yang ini adalah bangunan kesenian. Untuk area luarnya sendiri, pada area ini adalah merupakan area skatepark atau area berskateboard, lalu untuk area ini merupakan area plaza outdoor untuk penampilan-penampilan remaja di luar ruangan. Sedangkan area ini merupakan area taman dan juga gazebo-gazebo yang nantinya dapat digunakan oleh para remaja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai layout plan, yaitu berupa akses pada setiap bangunan. Jadi ada 3 bangunan. Bangunan pertama yaitu bangunan olahraga. Di sini akses masuk utama itu menuju area olahraga itu di sini. Dari sini pintu masuk. Selanjutnya ada juga pintu dari sisi sini yang terdapat tram. Di sini mereka dapat menghubungkan antara bangunan olahraga dengan bangunan sosial dan teknologi. Sedangkan bangunan dan sosial dan teknologi sendiri, pintu masuk utama itu dari sisi sini. Kemudian terdapat side entrance juga dari sisi sini dan sini. Ini untuk menghubungkan ke area bangunan olahraga dan bangunan kesenian. Sedangkan untuk utilitas ini terdapat area pintu belakang di sisi sini. Selanjutnya yaitu area gedung kesenian. Gedung kesenian dapat diakses dari depan sini, dari taman, itu langsung masuk ke galeri atau plaza yang ada di dalam gedung kesenian. Lalu di sini ada arah masuk juga dari orang-orang yang baru dari area parkir sini bisa masuk ke sini. Sedangkan untuk side entrance ini untuk menghubungkan antara bangunan kesenian dan bangunan sosial dan teknologi, serta ada area komunal di area sini. Selanjutnya adalah denah gedung olahraga. Jadi denah gedung olahraga di sini terdapat area lapangan rangkap yang dapat digunakan oleh beberapa permainan seperti voli, basket, futsal, dan lain-lain dengan terjadwal. Lalu di sini ada area pelatih atau ganti pelatih dan juga area bilas. Lalu di sini ada area tiketing sebelum masuk apabila ada pertandingan di area lapangan olahraga. Lalu di sini ada area khusus untuk ruangan atlet. Lalu di sini ada tribun yang dapat langsung ke lantai 2. Di sini ada area kamar mandi atau WC dari pengunjung. Lalu di sini ada area bilas dan juga area ganti atlet wanita. Di sini untuk area bilas dan area ganti atlet pria. Lalu di sini ada area indoor lapangan tenis meja. Lalu di sini ada gimnasium. Kemudian di sini ada kafetaria. Kemudian di sini bisa langsung ke pintu keluar. Lalu di sini adalah area istirahat dan juga area klinik untuk para atlet. Di sini ada apotek, area istirahat, kamar mandi atau WC. Lalu di sini untuk area perawat dan di sini untuk area bersantai. Selanjutnya yaitu area gedung olahraga lantai 2. Jadi area lantai 2 ini dapat diakses melalui tangga dan juga melalui area tribun. Di sini terdapat void yang memungkinkan di area lantai 2 untuk melihat pertandingan di lantai 1. Selanjutnya di sini ada gudang, ada toilet pria dan wanita, lalu di sini ada area wudhu dan musola. Jadi area wudhu perempuan ini diakses dari dalam sini, sedangkan area wudhu laki-laki diakses dari luar. Kemudian di sini ada ruang kelas ataupun ruang meeting room atau konferensi untuk area untuk komunitas dan juga pelatih olahraga. Lalu di sini ada area nonton bareng untuk komunitas-komunitas pecinta sepak bola, pecinta bola basket dan lain sebagainya. Lalu di sini ada kantor-kantor sekretariat komunitas, sedangkan di sini ada kantor para pelatih olahraga. Selanjutnya di sini ada pintu keluar menuju teras lantai 2 untuk bersantai para atlet dan juga para komunitas dan juga pelatih olahraga.
Selanjutnya untuk tampak bangunan olahraga, di sini tampaknya di sini untuk area lapangan tadi, sedangkan ini untuk area kafetaria. Lalu di sini ada teras untuk area bersantai di lantai 2. Lalu untuk bentukan atapnya sendiri, di sini area timur sini adalah terdapat skylight untuk pencahayaan alami pada siang hari. Lalu sedangkan pada sisi barat di sini adalah area solar panel atau photovoltaik yang dapat dimanfaatkan sebagai area arus listrik dalam bangunan olahraga. Selanjutnya yaitu Dena Gedung Sosial dan Teknologi lantai 1. Jadi ini entrance-nya dari arah sini, lalu di sini ada lobby, kemudian di sini ada sekretariat sosial dan juga di sini ada sekretariat teknologi, lalu ada kantor penanggung jawab gedung sosial dan teknologi, lalu di sini ada laboratorium untuk penelitian lingkungan, lalu di sini ada ruang komunitas pecinta lingkungan, ruang komunitas kesehatan dan sosial, ruang komunitas pecinta hewan. Lalu di sini ada halako atau musola, lalu di sini ada area wudhu pria dan area wudhu wanita, di sini ada WC. Kemudian di sisi sini ini ada laboratorium teknologi, lalu di sini ada toilet pria dan toilet wanita. Di sini adalah game fun center atau area bermain indoor, area game. Lalu di sini area fotokopi dan juga print, di sini gudang. Lalu di sini ada area meeting room dan di sini ada studio fotografi. Lalu di sini ada area side entrance untuk menuju gedung kesenian. Di sini side entrance untuk menuju gedung olahraga. Lalu di sini ada back entrance untuk kepentingan utilitas. Selanjutnya yaitu gedung sosial dan teknologi lantai 2. Jadi di lantai 2 ini difungsikan untuk acara penampilan atau teater. Di sini dapat masuk melalui tangga dari lantai 1 di luar bangunan, di sini dari tangga, di sini dari tangga. Lalu area pintu masuk di sebelah sini. Di sini ada area tiketing untuk teater. Di sini ada pintu masuk, lalu menuju ke lantai langsung ke lantai 2 teater, kursi teater penonton. Di sini ada panggung, lalu di sini ada backstage atau area belakang panggung. Kemudian pada area sini ini difungsikan untuk area tunggu seperti area make up dan kostum, dan area tunggu untuk khusus artis atau guest star yang akan menampil di sini. Lalu di sini ada ruang panitia, di sini ada gudang, di sini ada area toilet untuk panitia dan juga artis. Di sini ada ruang briefing. Kemudian di sini ada area toilet atau WC untuk para penonton. Sedangkan di sisi sini merupakan area khusus untuk pembawa acara dari youth center atau pengisi acara dari youth center. Di sini ada area make up dan kostum wanita, di sini ada area make up dan kostum pria, di sini ada area lighting dan juga area untuk sound dari teater ini. Lalu di sini ada toilet dan pria dan wanita untuk pengisi acara, di sini untuk toilet pria dan WC untuk penonton. Lalu di sini ada ruang briefing khusus untuk pengisi acara. Selanjutnya yaitu tampak bangunan sosial dan teknologi. Di sini ada tampak depan dan tampak samping. Tampak depan ini di sini ada area tangga menuju lantai 2 teater. Di sini untuk menuju lantai 1, di sini ada side entrance. Di sini ada skylight yang langsung ke arah tangga di lantai 2, tangga dan lift. Lalu di sini ada bentukan arah hadap atap. Di sini sisi kanan kiri bangunan itu menghadap ke timur. Di sini ada skylight untuk area lobi, tangga dan lift lantai 2, sedangkan area atap yang menghadap sisi barat itu difungsikan untuk penempatan fotovoltaik atau solar panel yang dapat diproses menjadi listrik dalam bangunan. Selanjutnya yaitu gedung kesenian. Di sini ada denah lantai 1 yang dapat diakses dari arah taman ini, pintu masuk utama. Di sini ada plaza atau galeri apabila ada pameran. Lalu di sini ada area lobi atau ruang bersantai yang terbuka. Di sini ada perpustakaan. Di sini ada toilet pria dan di sini ada toilet wanita. Di sini ada gudang. Kemudian di sini ada meeting room untuk komunitas-komunitas. Di sini ada coworking space sekaligus area kantin. Lalu di sini ada area terbuka, area dudukan terbuka. Lalu di sini ada dapur untuk kafetaria atau coworking space di sini. Kemudian di sini ada kelas memasak atau kelas tatap muka. Di sini ada side entrance. Kemudian untuk lantai 2, di sini terdapat void di area plaza. Lalu di sini ada area komunal, di sini ada musola,
Di sini ada WC sekaligus area wudhu wanita. Di sini ada studio lukis atau studio gambar. Di sini ada area wudhu dan juga area WC pria. Lalu di sini ada jembatan penyeberangan dalam bangunan. Di sini ada area studio kerajinan untuk komunitas kria. Lalu di sini ada loker dan juga ruangan untuk komunitas gambar dan juga kerajinan. Lalu di sini ada kantor pelatih kerajinan dan juga kantor pelatih gambar. Lalu untuk denah lantai 3, sini dari tangga atau lift, ini terdapat area berlatih untuk komunitas pecinta musik. Di sini ada WC pria, ada WC wanita, di sini ada ruang komunal. Lalu di sini untuk ruangan khusus untuk rekaman. Lalu di sini ada jembatan juga, di sini ada lift dan juga tangga. Di sini ada studio tari untuk komunitas maupun remaja yang ingin berlatih menari. Lalu di sini ada loker untuk para remaja. Di sini ada kantor pelatih untuk pelatih tari dan juga pelatih musik. Yaitu bangunan kesenian. Di sini konsep bangunan kesenian hampir sama dengan konsep bangunan olahraga yang memiliki bentukan atap seperti ini karena orientasinya sama dengan bangunan olahraga. Jadi orientasi atap yang menghadap sisi barat ini untuk penggunaan sistem fotovoltaik atau solar panel, sedangkan yang dari menghadap sisi timur ini untuk penggunaan cahaya matahari dalam bangunan.